Baik, Pak. Perkenalkan saya Desi Margianti Ratnasari sebagai coach dan Bapak Kurnia Agung Wahyu Nugroho sebagai coachee. Kali ini kami akan melaksanakan coaching sesi 2. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kurnia. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Desi. Gimana Ya, kabarnya Bu Desi? alhamdulillah Pak Kurnia. Pak Kurnia baik. Baik, Alhamdulillah Bu. Baik. Akhirnya kita bisa bertemu ya di sini, walaupun sehingga kita bisa. Kemarin ada yang ingin saya sampaikan Bu kemarin sebenarnya. Iya, kemarin saya terima pesan katanya pengen ngobrol buat sesuatu yang ingin direfleksikan dari Pak Kurnia. Hmm, Apa ini Pak yang ingin direfleksikan coba? ya. Jadi gini Bu, saya sedikit mengalami kesulitan terkait dengan pembelajaran di kelas 4, yaitu terkait tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu tentang keragaman, toleransi dan orang yang paling baik di sisi Allah seperti itu. Nah, padahal di tempat saya itu muridnya karena kelas 4 ya, karena ini sebenarnya materi yang dulu ada materi kelas 6 sekarang beralih ke kelas 4. Banyak dari murid saya itu yang belum bisa membaca Quran. Jadi kalau saya kurang itu bisa mengoptimalkan pembelajaran pada Quran surat Al-Hujurat ini, Bu. Baik, di materi kelas 4 itu sudah ada materi Quran surat Al-Hujurat ya Pak tentang Iya, anak-anak harus bisa membaca Al-Quran deh. Nah, tujuan utama pembelajarannya apa ya Pak Kurnia? Bisa ya, dijelaskan? ya, tujuan pembelajarannya yaitu bagaimana anak bisa membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan lancar serta tartil, Bu. Iya, oh ya. Kemudian Pak Kurnia, yang sudah bisa membaca Al-Quran itu kira-kira berapa anak ya dari kelas yang Bapak Kurnia ampu? Ya, eh, dari satu kelas yang saya ampu di kelas 4A ya, itu hanya ada 8 orang dari 28 orang yang ada di kelas. Jadi hanya 8 orang Ibu yang bisa membaca Al-Quran. Sehingga ya ketika pembelajaran ya kurang begitu bisa aktif. Nah, seperti itu yang belum bisa membaca Quran. Iya, berarti dari 28 hanya 8 anak ya, Pak ya. Nah, kalau Ya, seperti itu dari mm, saat ini anak-anak yang bisa membaca Al-Quran itu nilainya berapa, Pak? Dari 1 sampai 10 menurut Pak ya, Kurnia? jadi kalau kita lihat dari angka 1 sampai 10 ya baru pada angka 5 Bu. Masih hampir 85% belum bisa membaca Quran. Masih Iqra 1, ada yang masih apa itu belum sama sekali baca Iqra seperti itu. Iya. Nah, supaya tujuan pembelajaran dari Pak Kurnia ini tercapai, berarti target yang diharapkan itu dinilai berapa, Pak Kurnia? Jadi untuk pembelajaran yang ingin dicapai sampai saat ini yang kan itu yang harus ya ingin Ya, dicapai ya. yang ingin Ingin dicapai dicapai itu ya paling tidak pada angka 8, di angka di angka 8. 8. Ya. Oke. Nah, supaya tujuan pembelajaran ini tercapai di angka 8 ya, Pak. Nah, berarti target yang kiat-kiat atau kiat-kiat Bapak supaya bisa mencapai target di angka 8 itu seperti apa sih, Pak Kurnia? Ya. Untuk agar bisa mencapai target pembelajaran yaitu ya yang pertama saya melakukan pembelajaran yang sifatnya itu klasikal. Dalam artian di sini apa? Karena kalau kita baca Quran ya aku nggak bisa secara langsung kepada anak satu persatu di sini. Jadi nanti saya akan membaca dulu per kata, kemudian akan diturunkan oleh peserta didik yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk senantiasa belajar TPA di masjidnya masing-masing dan ikut program literasi Quran di sekolah agar apa itu proses belajar baca Quran ini bisa tuntas. Karena di tempat kami ada program literasi membaca Quran dan Iqra Club seperti itu. Ikro Club. Nah,
Bisa dijelaskan Pak, Iqra Club itu program sekolah yang seperti apa Pak Kurnia, dan kiat tadi yang sudah dilakukan atau akan dimulai kapan Pak Kurnia kiat-kiat tadi? Jadi untuk kegiatan literasi Al-Quran sudah berlangsung dari bulan awal pembelajaran tahun 2023-2024. Namun untuk Iqra Club ini baru perintisan dari kita mengumpulkan peserta didik dari satu kelas yang bisa membaca Al-Quran, kemudian kita screening, ya, kemudian kita berikan pembelajaran untuk bagaimana peserta didik yang bisa membaca Quran itu bisa melakukan pendampingan pada rekan sejawatnya di kelasnya masing-masing dengan baik. Sehingga kita dari peserta didik yang sudah bisa membaca Al-Quran itu kita screening, kita berikan bimbingan, kita berikan pelatihan supaya bisa mendampingi rekan sejawatnya itu apa ya, untuk bisa mendampingi dalam membaca Al-Quran. Nah, kita namakan dari kelas 1 sampai kelas 6 dan sudah kita lakukan mulai kemarin bulan Agustus dan ini baru berjalan untuk proses pelatihannya. Dan kemarin pas pelatihan awal di pendampingan teman sejawat ataupun tutor sebaya ini alhamdulillah berjalan dengan baik, Bu. Ternyata anak-anak mampu juga untuk memberikan pendampingan pada tutor sebayanya. Gitu. Oh, seperti itu, luar biasa Pak Kurnia. Nah, dengan Iqra Club tadi bisakah membantu mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Kurnia inginkan tadi Pak Kurnia? Eh, jadi eh, gimana Bu tadi sebenarnya ya? Dengan Iqra Club bisakah membantu mencapai tujuan pembelajaran dari Quran Surat Al-Hujurat tadi Pak? Ya, Implementasinya di kelas seperti apa? jadi anak-anak atau peserta didik yang sudah bisa membaca Quran kita jadikan menjadi tutor sebaya ya Bu ya. Jadi nanti setiap anak itu pegang satu atau dua anak, kemudian kita membacanya bareng-bareng, kemudian mengartikannya juga bareng-bareng sehingga membantu saya untuk memperkuat atau memperdalam dalam membaca Al-Quran, terutama di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Jadi dibagi per kelompok-kelompok atau halakoh-halakoh seperti itu. Baik Pak Kurnia. Nah, menurut pandangan Pak Kurnia, selain Iqra Club kan di sekolah ya Pak Kurnia. Nah, Ya. untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran ketika di rumah, hal apa sih yang bisa dilakukan Pak Kurnia? Tadi Pak Kurnia menyebutkan TPA ya. Nah, kalau TPA cuma kita menyuruh saja, pasti anak-anak ada yang tidak berangkat seperti itu Pak Kurnia. Ya. Yang kita lakukan yang pertama yaitu memberikan motivasi atau penguatan pada anak-anak bahwa ada kewajiban terhadap agama ini, salah satunya adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi dengan orang tua dengan buku penghubung dan lembar mutabaah dan memberikan pengertian pada orang tua agar anak-anak putra putrinya itu disuruh ya, diminta untuk belajar di masjidnya di sekitar rumah untuk belajar Al-Quran sehingga dia bisa segera untuk bisa membaca Al-Quran. Ya, baik. Tadi dengan buku penghubung ya Pak Kurnia itu sudah dilaksanakan? Ya ini belum Bu. Belum. Nanti akan rencana akan kita lakukan setelah semester 2. Ini Ya, karena kita sudah mau PSAT ya, iya. PSAS. Jadi nanti setelah semester 2 untuk penghubung dan lembar mutabak ini baru kita sosialisasikan ya IOM kelas masing-masing. Seperti itu. Baik, semoga segera diimplementasikan dan berjalan dengan baik ya Pak Kurnia atas rencana-rencana Pak Kurnia. Ya, Ya Bu, terakhir, terima kasih. ya, terakhir ini Pak Kurnia, bagaimana sih perasaan Bapak setelah adanya perbincangan terkait refleksi ini? Ya alhamdulillah lega Bu, ada pencerahan sedikit. Dan saya malah kok bisa mengeluarkan ide-ide ini dari pertanyaan yang Bu Desi sampaikan tadi. Mungkin ini malah seperti brainstorming ya, seperti itu ya. Sehingga nanti kedepannya akan saya usahakan untuk saya lakukan. Baik.
Terima kasih Pak Kurnia. Nanti saya mau tahu lagi, kita berbincang lagi ya Pak Kurnia. Bisa kita sambung lagi setelah Pak Kurnia mengimplementasikan tentang tadi pembelajaran TPA yang memakai buku penghubung seperti itu. Nggih, Bu. Iya, Bu. Jadi, Ya, terima kasih. Kita sambung setelah selesai ya Pak Kurnia. iya, Ya, iya, selamat Bu. siang. Siang. Kita langsung ke refleksi diri latihan coaching ya, Bu. Baik, terima kasih. Setelah tadi kami melakukan coaching, nah ini ada refleksi diri latihan coaching. Nama CGP Desi Margianti Ratnasari, refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama diskusi, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada rekan sejawat. Tidak ada penghakiman atau justifikasi. Kita berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Aspek yang memerlukan perbaikan yaitu beberapa keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikutan curhat atau memberikan solusi seperti yang pernah kita lakukan. Kemudian menceritakan pengalaman sendiri. Selain itu, coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk alur tirta dan akan ditanyakan kepada coach. Coach. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang perlu saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching yaitu tetap fokus menjadi pendengar yang baik bagi coach, menemukan kata kunci dari coach untuk dijadikan pertanyaan reflektif selanjutnya dari coach. Kemudian mengatur waktu dengan baik agar tetap fokus kepada coach. Pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu saya perbaiki atau meningkatkannya yaitu melihat kembali contoh dialog coaching dari video yang ada di LMS. Membuat catatan daftar pertanyaan sesuai alur tirta yang akan diberikan kepada coach. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Coach saya merasa lega dan tercerahkan karena dengan pertanyaan reflektif tadi dapat memotivasi dalam mengeluarkan ide-ide atau solusi baru yang menjadi seperti brainstorming terhadap permasalahan dalam pembelajaran yang dihadapi oleh coach. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.